Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat GPIB yang diberkati dan terberkati dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Night Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Septi Berprasli Lungsir, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Kediri. Sebelum kita merebahkan dalam segala kelelahan di tengah aktivitas kita sepanjang hari, kita akan kembali belajar dan diingatkan oleh firman Tuhan. Mari sebelumnya Ibu Bapak, saya mengajak kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, jika malam hari ini di tengah kelelahan dalam tubuh, pikiran, dan jiwa kami akan merebahkan dalam tidur malam kami. Namun sebelumnya, sebelum kami terlelap dalam tidur, maka Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kembali belajar dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami, supaya kebenaran firman itu juga menjadi kesaksian di tengah kehidupan kami beriman dengan apa yang sudah kami lakukan sepanjang hari yang sudah kami lewati. Oleh sebab itu kami menyerahkan kebenaran firman-Mu yang akan kami nyatakan. Berikan hikmat dan kekuatan sehingga kami mampu untuk menyatakan dalam kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan malam hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 44. Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 44, demikian firman Tuhan bagi kita. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengar perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Demikian pembacaan Alkitab. Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema yang akan kita renungkan pada malam hari ini yaitu gereja yang berdampak. Saya kembali mengingat akan salah satu filsafat yang boleh diimani ya, atau filsafat yang dinyatakan oleh orang-orang Sumatera Utara atau orang Manado, yang kalimatnya mengatakan begini, "Sito Timo Tumoto", artinya hidup untuk menghidupkan orang lain. Filsafat orang Sulawesi Utara ini atau orang Manado ini menarik untuk kita renungkan bagaimana menghadirkan hidup yang dijalani, hidup yang dilakukan, itu mampu menghidupkan orang lain. Atau dengan kata lain, hidup yang berdampak, hidup yang menjadi berkat dan menghidupkan orang lain seperti yang kita lakukan. Saudara-saudara, ini juga menjadi hal yang disampaikan atau dinyatakan oleh Yesus pada waktu hari raya perayaan Pondok Daun. Mereka bersuka cita di hari yang terakhir karena perayaan Pondok Daun ini dilakukan 8 hari berturut-turut, dan di hari terakhir Yesus melihat dan Yesus menyampaikan satu pernyataan yang menurut saya cukup menjadi hal yang viral begitu kalau bahasa anak-anak sekarang ya, menarik untuk mereka perhatikan dengan benar. Di antara keriuhan atau kepestaporaan
namanya orang berpesta begitu. Ada begitu banyak makanan dan minuman, tiba-tiba di antara tengah-tengah pesta itu Yesus berdiri. Dan Yesus menyatakan pernyataan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Begitu. Pernyataan ini menjadi orang bingung dan kaget begitu. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepada aku, ayat 38, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara-saudara, ini kontradiktif dengan apa yang dialami oleh mereka. Posisi, konteks mereka sedang berpesta pada perayaan Pondok Daun, rasanya tidak mungkin ketika mereka kehausan begitu. Rasanya tidak mungkin ketika mereka tidak ada air begitu. Tapi kemungkinan besar begitu ya, kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Yesus, secara fisik mungkin mereka tidak kehausan begitu. Tapi Yesus melihat pada sisi yang lain. Mereka berpesta, mereka merayakan hari raya Pondok Daun, mereka menyatakan kesukacitaan. Tapi sukacita mereka itu menjadi sesuatu yang membuat mereka tidak merasakan kelegaan, membuat mereka ada mungkin sebagian orang berpikir tentang siapa dia, siapa Yesus. Bahkan mungkin mereka sedang berpikir, apakah ia Mesias? Tadi kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, betulkah ia Mesias? Tetapi dia orang lain mengatakan bukan, Mesias tidak datang dari Galilea begitu. Karena kitab suci mengatakan Mesias itu berasal dari keturunan Daud dan dia dari Bethlehem, seperti dalam tempat tinggal mereka begitu. Nah, Ibu Bapak, kalau kita perhatikan dalam teks bacaan ini, kesan yang saya dapatkan bahwa ketika mereka berpesta, tapi mereka berpesta dengan pemikiran yang mungkin membuat mereka menjadi negative thinking. Apa sih? Rasanya pesta itu tidak menjadi kesukacitaan yang dari hati begitu. Rasanya mungkin pesta itu berpikir yang enggak begitu. Atau mungkin dia melihat orang dengan sudut pandang tertentu, orang melihat dari hal yang lain, sehingga mereka tidak memperhatikan hal yang harusnya mereka lakukan dan kerjakan begitu. Nah, oleh sebab itu ketika Yesus berdiri di antara mereka, di tengah-tengah mereka, dikatakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, baiklah ia percaya dan akan dialirkan aliran-aliran air kehidupan, air hidup itu. Apa yang mau Yesus sampaikan dalam teks ini sehingga Yesus mencoba untuk berseru dengan pernyataan itu? Bapak Ibu, seringkali pun apa yang disampaikan oleh Yesus itu menjadi hal yang merefleksikan kita. Pesta yang begitu meriah, pesta yang begitu luar biasa, begitu. Tapi tidak ternyatakan dengan baik ketika kita memikirkan hal yang rasanya ini tidak perlu untuk kita lakukan begitu ya. Tapi beberapa catatan yang kita lihat bahwa sebelum ada dalam Pondok Daun itu, sebelum Yesus ada pada hari raya Pondok Daun itu, ada banyak kesaksian yang sudah Yesus lakukan begitu. Ketika mereka melakukan itu, mereka bertanya begitu, apakah ia Tuhan? Apakah ia Mesias? Apakah ia adalah anak yang dijanjikan itu begitu ya. Nah, Ibu Bapak, Yesus tidak mau memperlihatkan siapa dirinya karena memang waktunya belum tiba. Dalam konteks bacaan itu demikian dikatakan. Yang Yesus mau lakukan, kalau engkau percaya, kalau engkau mengimani siapa Allahmu dalam dirimu, engkau akan merasa ada sesuatu yang harus saya lakukan bagi orang lain begitu. Ada sesuatu yang harus saya kerjakan, karya-karya yang harus saya lakukan bagi orang lain. Meskipun orang akan mempertanyakan, siapakah dirimu? Apakah memang harus demikian begitu? Harusnya bukan engkau atau dengan segala macam hal begitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini yang menjadi refleksi kita untuk sepanjang malam hari ini. Bagaimana sepanjang kehidupan kita, orang tidak perlu tahu siapa latar belakang kita dan bagaimana kita, tapi orang bisa merasakan karya yang kita nyatakan. Orang bisa tersentuh dengan hasil karya yang boleh kita kerjakan. Kehadiran karya kita itu mendapatkan damai sejahtera.
Nah, ini yang menjadi refleksi. Ibu bapak, saya tidak tahu apa yang bapak ibu kerjakan sepanjang hari, tapi saya percaya, jika saudara percaya kepada Allah, maka saudara akan mengerjakan seperti yang Yesus kerjakan. Meskipun kadang-kadang di luar batas-batas kekuatan kita begitu. Aku kok bisa melakukan ini, aku kok bisa mengerjakan itu. Saya mau katakan, itu bukan kekuatan saudara begitu. Tapi itu kekuatan roh yang menggerakkan untuk berkarya bagi orang lain dan berdampak bagi orang lain. Nah, orang tidak akan pernah tahu apakah Anda orang Kristen, apakah Anda orang GPIB, tapi orang tahu Anda adalah orang yang menyatakan kesaksian dalam Yesus, dalam diri orang yang kita lakukan kepada orang lain. Itu yang lebih penting. Jadi haus akan Allah, air itu menjadi kekuatan karena dia sumber begitu. Sumbernya siapa? Yesus. Yesus yang kita imani, Yesus yang kita percayai, dia mengerjakan pekerjaan yang ilahi itu. Nah, ketika kita percaya kepada Allah, maka kita juga seharusnya melakukan pekerjaan itu yang menunjukkan kesaksian tentang Yesus dalam diri kita yang berdampak bagi orang lain. Mari kita merenungkan sedikit saja sepenggal kisah perjalanan kita sepanjang hari ini. Apakah pekerjaan saudara sudah berdampak bagi orang lain? Apakah pekerjaan saudara sudah memberi kesukacitaan di tengah kehidupan keluargamu, atau mungkin di tengah kehidupan sesamamu, di tengah kehidupan pelayananmu, dimanapun saudara berada? Atau jangan sampai kita melakukan itu hanya sekedarnya saja, tidak memiliki dampak yang baik kepada orang lain, atau mungkin bahkan justru mungkin kita menjadi batu sandungan bagi yang lain. Kiranya ini menjadi perenungan dan menjadi refleksi dalam kehidupan kita untuk benar-benar menyatakan bahwa jika kita percaya kepada Allah, maka haus akan karya Tuhan itu akan terus dinyatakan dalam setiap diri kita, dimanapun diri kita berada dalam keadaan apapun. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu untuk merefleksikan dalam kehidupan kita sepanjang hari. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jika kami sudah merenungkan kebenaran-Mu, berkatilah kami supaya kami dimampukan untuk terus menjadikan diri kami berdampak bagi orang lain, untuk menyatakan kesaksian hidup kami bagi orang lain, sehingga karya-karsa yang sudah kami lakukan sepanjang hari ini memiliki damai sejahtera, membawa sukacita. Setiap orang yang ada di sekitar kami juga merasakan damai dan sukacita itu dimanapun kami ada. Terima kasih, kami menyerahkan apa yang sudah kami lakukan, Tuhan perlengkapi, dan Roh Kudus-Mu juga yang akan menyempurnakan semua karya yang sudah kami lakukan. Berkati tidur kami malam hari ini, supaya esok hari Engkau mempercayakan kembali segala tanggung jawab kami yang boleh kami lakukan di hadapan-Mu. Ini doa dan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang memberkati kami. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.